Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Komaria, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, mata kuliah Perbandingan Agama, dosen pengampu Dr. Samsul Hidayah MA. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenai agama Nasrani, Protestan. Setelah abad pertengahan secara fundamental dan radikal, terjadi perubahan dan pembaharuan masyarakat. Selama abad 15 sampai 16, mulailah zaman Renaissance. Prancis Renaître lahir kembali. Suatu masa transisi dari abad pertengahan dengan zaman modern, gerakan humanisme di Eropa mempunyai dampak positif dan juga negatif terhadap gereja. Individualisme menjadi faktor penting di Eropa ketika itu, karena di satu pihak menimbulkan suatu perubahan kebudayaan bangsa Eropa yang mendasar dan di lain pihak gereja terkena akibat kemerosotan moral, mulai dari paus sampai pangeran dan raja-raja. Pada tingkat kemausan, terjadi perpecahan, sebaliknya raja-raja mempunyai pengaruh yang lebih kuat, sehingga wibawa paus menjadi merosot. Kehidupan mewah dalam kehidupan paus melebihi kemewahan raja-raja Prancis dan Inggris. Sementara itu, perubahan sosial politik sangat tajam, sehingga kedudukan para rohaniawan dan biarawan kehilangan monopoli dalam masyarakat. Pada puncaknya, gereja menyalahgunakan wewenang antara lain karena menjual surat indulgensi, penghapusan siksa dan absolusi kepada para jemaat gereja. Hal ini menyebabkan kejengkelan para jemaat dan pimpinan gereja. Tokoh pendiri agama Kristen Protestan dapat dikatakan tidak lain adalah Martin Luther. Ia berasal dari keluarga petani di Thuringia dan dilahirkan pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Ayahnya Hans Luther, ia menginginkan agar Martin menjadi sarjana hukum. Maka ia harus belajar filsafat lebih dulu. Ketika ia di Erfurt, ia dominan adalah mata pelajaran skolastik. Setelah ia menyelesaikan pelajarannya ke Erfurt, ia tertimpa hujan deras dengan halilintar sambar menyambar. Karena ia merasa takut, ia berdoa, katanya, "Santa Anna yang baik, tolonglah aku ingin menjadi rohib." 2 minggu setelah itu ditepatinya janjinya, ia masuk biara Orde Eremit Agustin yang disiplinnya keras. Sistem ketuhanan. Ajaran Protestan memang tidak dapat dilepas dari ajaran gereja Katolik. Karena Protestan memang berasal dari agama Katolik. Keduanya mempercayai Tuhan yang sama, pencipta alam semesta, penembus manusia. Dasar-dasar dari kepercayaan dalam agama Kristen Protestan adalah Krisentrisme, artinya bahwa Yesus Kristus berkedudukan sebagai sentral dari seluruh kehidupan orang-orang Kristen. Kitab Suci. Kitab suci agama Kristen Protestan ialah Alkitab atau Bible atau Injil yang terdiri dari 1. Perjanjian Lama atau Wasiat Lama atau The Old Testament. Bagian ini meliputi 38 kitab dan 1 surah, yaitu surah Amsal Sulaiman. Di antara 38 kitab tersebut, 16 daripadanya adalah kitab nabi-nabi. Perjanjian Lama ini sudah dikemukakan juga dalam bab agama Yahudi. 2. Perjanjian Baru atau The New Testament terdiri dari 27 risalah yang dapat digolongkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu golongan sejarah, yaitu meliputi Injil yang 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, dan kisah Rasul-Rasul yang ditulis oleh Lukas. 3 Injil pertama disebut juga dengan sinopsis. Ajaran tersebut terwujud dalam konsepsi inkarnasi, penembusan, dan trinitas. 3 oknum ketuhanan, Allah Sang Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sehingga menjadi suatu sistem kepercayaan.
Asas-asas yang menonjol dalam agama Kristen Protestan adalah anti pemutlakan terhadap hal-hal yang relatif dan pembenaran iman, di mana setiap umat Kristen dapat bertemu dengan Allah dalam 3 tempat, yaitu 1 dalam tatanan keagungan alam, 2 dalam pribadi Yesus Kristus dan hidup di dalam semesta, dan 3 dalam hati nurani manusia. Lahirnya Kristen Protestan disebabkan nampak adanya perbedaan antara teologi dan Alkitab, sehingga menurut Luther yang ketika itu menjadi anggota Ordo Agustin di bawah pimpinan Johann van Stapel untuk menyetuskan reformasi, Luther tidak dapat menerima dilakukannya penjualan indulgensi oleh Dominikus Johannes Stenzel dari Keuskupan Agung Albert dari Mainz, di mana Paus Leo X untuk mendapatkan dana membangun gereja Salton Pensus guna kebanggaan gereja Roma. Dasar-dasar dari kepercayaan dalam agama Kristen Protestan adalah Kristisme, artinya bahwa Yesus Kristus berkedudukan sebagai sentral dari seluruh kehidupan orang-orang Kristen. Kitab suci agama Kristen Protestan ialah Alkitab atau Bible atau Injil yang terdiri dari 1 Perjanjian Lama atau Wasiat Lama atau The Old Testament dan Perjanjian Baru atau The New Testament. Menurut Kristen Protestan, sakramen itu ada 2 macam, yaitu sakramen pemandian atau sakramen pembaptisan dan sakramen cekrasti atau sakramen penjamuan suci. Tempat-tempat suci umat Kristen antara lain 1 aliar, 2 mimbar sabda, 3 jendela kaca berwarna, 4 wadah air suci, dan 5 kamar pengakuan dosa. Agama Kristen merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Agama Kristen ini sendiri adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran hidup, sengsara, dan wafatnya. Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Pada agama Kristen, Yesus Kristus diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Agama Kristen juga mengenal konsep Tritunggal, atau yang dimaksud dengan Tuhan memiliki 3 pribadi yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam ketiga pribadi tersebut memiliki arti bahwa Tuhan Bapa sebagai pencipta, Tuhan Putra sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi, di dalam agama Kristen tidak mengenal 3 Tuhan, melainkan Tuhan itu Esa atau yang berarti 1. Namun, memiliki konsep Tritunggal yang berarti Tuhan memiliki 3 pribadi. Di dalam agama Kristen pasti tidak asing dengan kata salib. Salib merupakan salah satu simbol yang utama dalam agama Kristen. Salib memiliki banyak makna bagi orang Kristen. Salah satu maknanya adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam sekitar. Jadi, lambang salib yang menjulang lurus ke atas seperti garis vertikal itu melambangkan atau bermakna hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan lambang yang lurus ke samping seperti garis horizontal bermakna hubungan manusia dengan alam sekitar. Persamaan yang ada di agama Kristen dan agama Islam. Persamaannya antara lain yaitu memiliki pemahaman Tuhan itu 1 atau Esa. Jadi di agama Kristen tidak mengenal Tuhan itu 3, melainkan Tuhan itu 1 dan memiliki Tritunggal, 3 pribadi. Adanya persamaan sejarah yaitu jika ditarik dari akarnya, yaitu bahwa agama Kristen dan Islam itu berasal dari ajaran Nabi Allah atau Nabi Tuhan. Tetapi orang Kristen menolak Nabi Isa Al-Masih menjadi Nabi, melainkan menjadi Isa Al-Masih sebagai Tuhannya, atau dalam bahasa Romawi yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam agama Kristen dan agama Islam mengenali Nabi dan Rasul walaupun agak berbeda, namun masih ada persamaannya, baik dari segi sejarah dan persamaan Nabi dan Rasul. Agama Kristen dan Islam sama-sama mengajarkan tentang kebaikan dan menyuruh manusia untuk menghindari hal-hal yang buruk atau
yang tidak baik. Jadi, pemaparan saya di atas mengenai agama Nasrani Protestan, saya mengutip dari buku Agama-Agama Dunia, penulis Romdon dan Ahmad Singgit Basuki, pada tahun 1988 di IAIN Sunan Kalijaga Press. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.